Tapi kalau dilihat deh, kayak zaman dulu ya, cara kita ngasih yang terbaik buat anak lah ya, itu kan kayak makanan lah. Makan itu kan kita dengar-dengar tuh dari tetangga, makan ini bagus apa segala macam. Sekarang kan kita lihatnya dari gizi. Kalau di kemasan kan ada gizi segala macam. Nah, kalau Dokter Tirta sendiri itu segitunya nggak buat anak gitu. Maksudnya makanan diperhatiin, terus tadi kan kalau mau TikTokan harus bareng. Seketat apa ngecek-ngeceknya itu? Kalau aku seketat, aku tidak purely harus real food. Oke. Tapi yang penting tidak ultra processed food. Oke. Aku menghindari makanan ultra processed food dari kecil. Karena itu akan membuat anak menjadi addicted dan gizinya itu minimal. Ya boleh makan ultra processed food as a reward. Jadi misal ada mie instan, ada nugget, ada sosis. Mereka pasti pengen, tapi kuanggap itu reward. Kamu boleh makan ini kalau misal kamu achieve sesuatu di kelas atau kamu karena mereka suka main futsal sama renang ya. Nah jadi ya di rumah kulkas itu yang nentuin isi makanan aku. Oke, berarti yang beli semua mereka nggak dapat akses tuh untuk membeli makanan dan naruh. Aku yang nentuin aku yang mengajari mereka namanya brainwashing atau namanya gastro brain doctrine ya. Oke. Jadi aku mendoktrin makanan-makanan yang mereka suka. Jadi kayak contoh di rumah itu selalu ada daging merah dan daging putih. Harus. Daging merah itu dari sapi supaya taringnya tumbuh semua. Daging putih itu dari ayam dan ikan. Anakku yang kedua sempat gak mau makan sapi. Terus ku ceramain tiap hari. Oh, kenapa dia nggak mau makan sapi? Karena dikunyah susah. Ya kan harus disembelih dulu kan? Iya, maksudnya makan daging sapi sudah dimasak, dipotong kecil-kecil. Oh iya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kalau masih hidup susah dikunyah. Betul sih. Jadi menakutkan nanti ya. Kanibal. Iya. Pemucaan setan ya. Iya. Tarik napas ya. Ya oke. Dan dia akhirnya mau mulai makan daging sapi setelah kemarin kejadian dia mau naik kora-kora di Dufan 4 bulan yang lalu. Oke. Nggak boleh karena tingginya 117. Sementara kakaknya udah boleh karena tinggi 128. Ngambek dia. Aku nggak bisa aku naik. Itu beneran. Aku share di X sama di thread marah-marah. Dia marah-marah. Terus akhirnya ya karena tinggimu belum cukup. Aku udah makan banyak. Kok tinggiku nggak nambah? Tadi pagi makan banyak. Kok sore nggak nambah-nambah? Mulai dongkol kan. Mulai dongkol. Dia mulai tenang. Tantrum. Terus akhirnya aku biarin aja. Terus akhirnya malam pas match makan. Lihat. Kamu daging sapi aja nggak mau makan. Terus gimana mau gede? Kamu ikan milih, kamu maunya kalau nggak telur ayam tok, ya kurang. Makanan bagus tuh dagingnya variatif. Mereka ngerti. Terus besoknya mau makan sapi, even ngunyahnya lama banget. Oke. Soalnya kalau dia tidak dididik makan daging-dagingan dari kecil, dia nanti taringnya nggak bisa berubah nanti struktur gigi bang. Sengaruh itu? Iya bang. Oke. Nah dari situlah mulai makanan variatif. Nah terus kayak mie instan kapan boleh makan? Boleh, asal menjadi reward. Contoh kemarin anakku yang pertama namanya Alfa, dia dalam satu hari itu kegiatannya padat. Ada sekolah, ada ngaji, terus dia ada les futsal yang banyak. Setelah les futsal capek banget, dia capek banget. Aku tahu dia capek karena aku yang jemput. Kamu apa? Makan mie pengen banget lah. Ya mie tapi telurnya 4. Oh, oke. Mie tapi telurnya 4. Terus bagi reward ini jatah bulanan kamu pakai ya. Dia hanya boleh makan mie instan tuh sebulan 2 kali. Dia pakai sekali saat itu. Ya udah, jadi reward. Oke. Karena dia udah mulai tahu. Nah terus ya habitnya aku akan mulai terangkan. Ini pecel lele yang papa suka itu. Ada yang bakar di daerah Gejayan atas, dia makan. Jadi dia tahu. Tak didik bahwa makanan siap tuh seperti ini. Dan mereka tuh jarang banget makan pasti dibersihin. Jarang banget nyisa. Oh, ya harus menghargai makanan. Ya suka gak suka telan dulu. Kalau gak suka baru bilang. Jadi jangan gak suka harus dilepeh. Itu didikannya. Make sense. Dan anakku malah yang pertama lebih hebat. Karena dia bisa makan hati. Kalau aku gak bisa. Oke. Hati ayam, bukan hati manusia. Iya. Perjelas ya. Iya. Saya juga nggak mau respon sih tadi. Dan dia nggak suka sate usus karena aku terangin di YouTube usus itu tempat produksi tai. Jadi kalau ada nawarin temanmu sate usus jangan. Dan itu kebiasaan kita kan kasih uang saku ke anak. Jadi di les-lesan dia pasti beli daging. Dia selalu beli chicken karage atau chicken katsu. Enak sih. Kalau ditanya kenapa pesennya ini terus, kata papa harus makan dada ayam. Udah mulai ini nih ke doktrin nih. Sama susu. Anakku juga tanya, kok badanku gak gede-gede? Ya kamu mau minum susu protein. Ya akhirnya dia request susu protein ke dokter anaknya. Oke. Ngomong-ngomong soal usus, kalau susu ada rekomendasi nggak? Kan usus dibalik susu. Usus dibalik susu. Iya juga ya. Iya. Aku baru tahu itu ya. Iya kan usus dibalik susu. Ini podcast apa nih? Personanya. Oh iya, nggak boleh. Oke. Soalnya gini.
Ke susunya deh, susu dulu deh. Susu itu kaitannya sama pencernaan, sama anak tuh gimana? Menarik. Jadi usus itu aku tanya sama beneran dokter anak sama bedah digesti. Oke. Seniorku yang jawab bedah digesti itu adalah dokter Agung, itu seniorku di rumah sakit UGM. Beliau tuh jawab bahwa anak kecil tuh makanan harus variatif. Oke. Karena di dalam usus tuh ada mikroorganisme yang kadang bermanfaat bagi tubuh dan mereka tuh berkomunitas. Susu itu adalah salah satu hal yang komponen penting karena dia ada mengandung komposisi namanya protein. Dan protein itu selain didapatkan di daging bisa didapatkan di susu. Jadi makanannya variatif. Sehingga anak ini gizinya akan terpenuhi terus. Nah yang kesalahan kita sebagai orang tua adalah kita tuh memaksakan makanan dewasa ke anak kecil. Oke. Padahal belum siap giginya. Dan akhirnya ya anak kecil ini gizinya jadi nggak terpenuhi. Contoh, kita tuh bisa makan steak gede-gede. Anak kecil belum siap, harus kecil-kecil. Gitu. Kadang bumbu-bumbuan tuh sensitif, jangan dikasih cabai, nanti mencret. Jadi ya tetap anakku akhirnya, aku tanya akhirnya ke dokter anak poli tumbuh kembang. Karena biar berat badan anakku bisa lebih atletis gitu lah. Karena dia kan hobi futsal sama renang. Dia kalah tinggi sama teman-teman yang 2 tahun di atasnya. Dia pengen ngejar. Ternyata dokter anakku tuh beneran ngasih susu. Salah satunya sebagai untuk ngejar tumbuh kembang anak. Selain makanan variatif. Jadi memang penting. Nah, tetapi bagi beberapa anak yang intoleran laktos, itu susunya khusus, kalau nggak diare dia. Iya, karena ada beberapa orang yang punya kondisi kayak gitu juga kan. Ya, dan nah ini yang lucu, kita harus memilih susu yang kandungan gulanya tuh minimal. Oh, I see. Itu sama kita orang dewasa, susu whey protein, tapi kalau gulanya gede ya not good. Ya, karena ada whey kan ada yang dikasih rasa-rasa kan biasanya. Ya, karena gula-gula tambahan itu kalau buat orang dewasa masih bermanfaat karena dia buat aktivitas fisik. Nah, kalau buat anak kecil terlalu dini dikasihkan gula tambahan, itu akan membuat dia jadi hyperreaktif. Jadi dia akan kayak sugar rush itu, aktif kali, energinya nggak bisa habis. Nah ngomong-ngomong soal susu nih, ini kita ada susu Bebelac. Walah le, kaget ya? Kaget sekali saya. Kaget saya. Kaget ya. Nah ini ada susu formula cair Bebelac. Cuman saya pengen nanya dulu nih dokter, DHA nih apa ya DHA nih? Ya ini sebenarnya ranahnya dokter anak bang. Cuma DHA ini adalah sebuah mikronutrien yang dibutuhkan untuk perkembangan otak pada anak. Gold standar. Karena kan ketika anak tuh ada fase namanya golden development. Karena itu perkembangan otaknya pesat, perkembangan fisiknya juga pesat. Jadi semakin banyak DHA-nya semakin bagus dong? Tercukupi. Tercukupi. Dan DHA itu kan gak hanya terdapat pada susu, tapi juga di makanan. Cuman supaya seimbang, kembali lagi ke poin pertama, makanan atau gizi seimbang itu adalah makanan minuman yang variatif. Dan poin utamanya langsung tak lihat adalah gula. Yang penting gula tambahannya itu. Oh ini kita langsung lihat di sini nih. Sukrose itu harus mendekati 0. Harus mendekati 0. Tapi biasanya kalau nggak ada gulanya rasanya kurang. Kita coba kali ya. Ya inilah ciri khasnya. Sebelum anak minum, bapak harus ikut minum bang. Jadi jangan sok-sokan. Ayo kamu makan. Ternyata bapaknya nggak suka. Bener. Nanti anaknya bantah. Papa nggak suka. Kok maksa-maksa aku minum? Saya pernah digituin. Jadi kita paksa aja. Kita minum bersama. Ini bapak-bapak minum susu sebelum diberikan ke anak. Jadi semua makanan juga kayak gitu kalau di rumah? Iya, aku harus dicobain makan dulu. Iya. Karena kalau nggak enak buat kita ya berarti nggak enak buat anak juga kan? Betul, sampai sabun bang. Dimakan? Bukan, maksudnya dipakai kalau sabun. Ya kita kan lagi ngomong, makan. Maksudnya kayak enak kali, enak. Wah iya, creamy sih. Ya iya, nggak tahu lah cara buatnya gimana. Wah ini anak-anak pasti suka nih. Jadi selain anaknya minum, bapaknya bisa minum. Tapi selamat loh kemarin. Apa tuh? Stand up-nya, show-nya laris semua ya. Viral tuh di Threads. Oh gitu? Iya, viral. Ada yang nulis? Ada kan. Bilang apa? Mas Radit katanya buka show. Terus kursinya X. Sold out. Di restock. Buka sold out lagi. Iya. Terbaik. Hanya lu doang bisa gitu. Itu doang. Oh gitu, ntar lihat deh. Oh ada di yang Threads viral dibahas. Hanya only Raditya Dika bisa seperti ini. Buka show, sold out, restock, sold out lagi. Iya. Ya makasih. Apa itu yang beli bayaran lu ya? Enggak, karena di Threads pada penasaran itu kok bisa kayak gitu. Itu yang karena itu kayak konser musik. Iya. Dalam hitungan jam kan sold out-nya? Oh, menit sih. Iya kan 10.800. Enggak. Cuman ini teorinya ya, karena udah banyak yang bahas juga. Teorinya adalah karena ini IP lama yang dibangun dari
mungkin 6 tahun lalu, cerita cintaku, cerita sebelku, dan sekarang cerita anehku. Nah kayaknya akumulasi dari orang yang nonton, ya mayoritas mungkin pada suka, jadi makin lama makin terakumulasi dan makin banyak, itu aja sih Iya, sebenarnya. 10.000 cuma dapat hitungan menit. Iya sih. Itu bayangin kalau segitu tuh kayak separuh, kayak seper 10 GBK bang. Jadi kecil sekali ya kalau 1/10 ya. Nah, tapi itu kemarin dibahas di Threads Oh, dan iya, bagus. IPO ternyata trust tinggi bla 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 ya itu aja Iya, sih iya. selamat. Tapi anyway ngomongin soal anak nih. Oh, ya balik kan? lagi. Iya, ngomongin soal anak. Tadi kan lagi ngomongin show apa segala macam kan. Anak itu sekarang tahu loh Taylor Swift, tahu siapa lagi tuh, misalnya penyanyi Anakmu cewek apa cowok? cewek kalau yang suka Taylor Swift. Kalau anaknya Dr. Tirta gitu juga nggak? Udah punya idola belum mereka? Udah. Ya pertama CR7. Kenapa nggak Messi itu? Nggak, katanya ini beneran sengeselin. Aku tanya ke dia, kok kamu suka CR7? Karena dia belajar dari dedikasi latihan tiap hari. Jadi branding di TikTok sama YouTube Short. Jadi kalau anak tuh mainnya YouTube Short, kalau TikTok aku ban soalnya. Oke. Jadi TikTok hanya boleh nonton sama aku. Mereka nontonnya ya di YouTube Short itu di brandingnya memang Messi itu talent, si Ronaldo itu latihan. Jadi dia ngedolan itu. Padahal itu sebenarnya enggak kan, dia keberdoktrin di situ. Iya. Tapi yang ngeselin adalah, Pap, ini pertanyaan anakku. Pap bisa nggak sih Pap, Papa nggak melulu-lulu. Lulu. Jadi aku buat video yang stroke. Itu masuk ke video anakku. Terus di kelas, papamu kalau di rumah dulu nggak? Jadi aku tuh dibahas sama teman-temannya. Tapi sekreatif apa New Gen anak-anak dari temennya Dr. Tirta ini? Teman dari anak-anak Dr. Tirta ini. Sekreatif apa? parah. Kita diledekin kan kreatif tuh. Parah. Gitu. Itu jadi mereka itu nggak tahu kenapa mereka memanfaatkan teknologi dengan baik. Mereka tuh bisa ngebuat clipper dan editing post meme yang memang lucu. Oke. Dan kita mengira itu garapan anak kuliahan, ternyata anak SD, SMP, SMA. Makanya kita tuh kalau lihat terutama bola ya, sepak bola, hati-hati kalau kamu ceng-cengan bola di medsos karena bisa jadi yang kamu lawan tuh bocah. Iya, Anak masuk kecil. akal. Jadi Masuk sekreatif apa ya mereka seperti itu. Dan akhirnya disitulah aku membuat hipotesa ya teknologi ini sangat disruptif. Kita nggak bisa menghalangi perkembangan teknologi ke anak-anak kita, terutama yang usianya sudah produktif, usia udah sekolah 6 tahun sampai 15. Mereka kan pasti dapat teknologi. Nah, aku berpikir daripada mereka tahu hal-hal teknologi ini dari orang lain, aku yang ngajarin. Oke. Jadi aku akhirnya gara-gara lihat orang ngeditin videoku ekstrim, aku tanya sama mereka dan mereka jawab dengan baik. Dan mereka bisa jawab, mereka kayak gini, mereka kayak gini, bola gini. Mereka juga main FIFA. Anakku yang pertama main FIFA, OVR 114, FIFA Mobile. Terus yang kedua dia sukanya main Minecraft. Jadi aku mikir daripada mereka main di iPad, karena kan konsolnya dikit, tak beliin di PS5. Nah, privilege-ku pakai di situ. Jadi mereka akhirnya ku kasih kasih waktu bermainnya di PS5 dan mereka sekreatif itu. Aku tuh nggak bisa main Minecraft lagi karena pusing ya. Aku main RPG, game-game kayak gitu tuh paling di SD kelas 4, kelas 6. Mereka udah dari kelas 1 main kayak gitu. Dan yang Need for Speed aku main dari kelas 3 SD, kelas 4, dia dari kelas 1, kelas TK main. Gila ya. Dan akhirnya les yang mereka ambil kan aku membebaskan, nggak kayak aku dulu sama bapakku diarahin akademik semua. Nah karena saking kreatifnya mereka terlihat dari YouTube Short bola itu keren. Anak zaman sekarang yang kedua kemarin trial les drum. Wah. Yang pertama lesnya renang sama bola, nggak ada yang les akademik. Oh bisa barengan tuh di dalam air. Bisa polo air. Oh bisa ya ada. Bisa Bang. Bener. Tapi yang ini bukan itu Bang. Iya, ini drum dulu besoknya renang. Oh iya. Oke. Tuh sesepuh legend. Tapi emang teknologi udah berkembang, terus kita tuh ada di era dimana semua tuh banyak gitu, pilihan mainan banyak, pilihan hiburan banyak. Betul. Kadang-kadang kan bingung juga nih, berarti apa yang harus kita pilih kan? Oke. Nah, teman SMA gue, ngapain? saya punya teman SMA yang dia punya perusahaan yang ngolah data itu, melihat data itu. Nah kita panggil aja ya. Teman SMA-nya anak kecil? Bukan dong. Bukan, teman SMA udah
boleh dong. Bisa dong. Boleh dong. Oke, ini kita udah kehadiran. Ini teman SMA gua nih, namanya Drata. Drata Halo. itu CEO dari kompas.co.id. Yeah. Itu di bidang apa tuh? Yaitu kita nyiapin data-data dari penjualan e-commerce. Oke, karena kita bapak-bapak itu memang pasti pakai e-commerce buat macam-macam kan, termasuk beliin mainan anak kalau gua. Oh, oke. Gue suka beliin mainan anak di situ, terus kadang-kadang misalnya ada yang pengen ngemil apa, gue pasti beli dari e-commerce juga. Iya. Berarti lo simpan semua datanya ya? Ya, khususnya produk FMCG sih. Oke. FMCG itu makanan minuman, produk skincare, beauty, mom and Oke. baby, gitu, kesehatan, yang Oke. kayak vitamin tuh. Aduh, Di situ fokusnya. senang banget kedatangan Drata karena ada fans Liverpool dan fans MU di sini. Aduh, saya- Kenapa nggak bilang dari awal? Ini bisa Nah, kalau ini nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Ada Seru tuh baru kalah banget. kemarin. Iya. Seru iya. Mana Sesko kalah kan kemarin. Kalau ini nggak ada. Seru Kalah banget Anda. ini. Ya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Kalah kan kemarin. Siap. Sudah kalah aja masih belagu loh. Enggak, tadi Enggak. gini. Enggak. Tadi kan dia datang lebih dulu, 1 jam lebih awal. Gue temenin ngobrol tadi depan. Gimana MU Drat gitu kan. Kemarin tuh kalah ya gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa mainnya kan bagus. Ya, itu ngomong di Twitter. Itu. Anakku itu benci banget sama MU. Oh gitu. Iya, kemarin Karena temennya ada bapaknya. yang iya karena bapaknya jelas. Tapi ku kasih doktrin ini pernah dihajar 7-0. Kemarin temennya pakai Onana jadi kiper. Habis dibully sama dia. Temennya pakai warnanya apa fantasy? Jersey. Oh, jersey. Wah, Pakai jersey Oh, pakai Onana baju. pas futsal ya, dibully. Nggak masuk tim juga tuh. Nggak kalau masuk ada. tim. Padahal Onana di Inter bagus ya. Iya. Nggak tahu, semua pemain kalau di MU kan jadi jelek. Ini podcast MU nih. Ini mau dibantai nih MU-nya Enggak, hari ini. karena Salah nih gue di sini ya. Anakmu yang ketiga dukung siapa? MU, David De Gea, kiper. Anak kecil disuruh dukung MU. Jadi gini gue luruskan. Dulu gue nonton bola sama dia hanya nonton MU. Oh. Jadi gue emang hanya nonton MU, sengaja karena anak gue yang cowok lahir. Oke. Kalau ada yang ngasih hadiah ulang tahun nih bola, kasih Chelsea, gue balikin lagi ke yang ngasih. Oh, berarti lu udah membentengi. Udah gue bentengin, jadi hanya kenal MU dan yang lain. Ya, gitu. Oh, berarti memang new gen ini anak-anak sekarang ini semua tuh tergantung bapaknya. Dan kita jadi lebih dekat sama anak ya, Anak, bisa sambil iya. nonton bola Oh, enggak, bareng. enggak. Anakku dukung Madrid tak bebasin. Kan? Kok- kurang triknya kurang. Iya, triknya kok bisa kurang. anaknya lolos nggak dukung Liverpool? Awal mula saya cekokin Liverpool, terus dia ngecek YouTube Short. Liverpool 2 kali kalah di final. Oh iya. Udah iya, habis iya. itu, rata tim dukungan papa kalah sama ini. Dia dukung yang itu. Karena katanya semua yang bisa kalahin papa saya dukung. Ya Allah. Tapi bapak macam apa mengizinkan anaknya dukung MU? Kenapa? Anda nggak peduli sama mental health-nya? Enggak, di zaman iya. itu kan juara-juara terus. Enggak lah. Oh, enggak lah. Kenapa lo biarin dukung? 10 tahun lu dia nggak juara IPL. Iya, anak gue 11 tahun kan sekarang. Oh, 13 gitu. tahun udah. Iya 11 tahun ya. Jadi dia gunain e-commerce pasti buat beli jersey. Saya tahu tuh otak-otaknya ya kan. Tapi kan Liverpool dulu ada masa lama nggak menang juga. Ya tapi kan saat itu anakku belum lahir. Oh, I see. Iya, udah jago, udah Sekarang udah Jurgen Klopp, jago. udah. Ada Real Madrid juga, adiknya juga dukung baca. Gak ada tuh anak-anak sekelasku yang lihat dukung MU cuma satu gara-gara bapaknya dukung MU. Oke, data penjualan jersey. Oh, iya, data penjualan jersey. Bukan. Kalau e-commerce sendiri, berarti lo tahu semua data e-commerce. Khususnya FMCG. Oh, FMCG. ya. Karena lo lihat dari tarikan datanya. Ya, jadi kalau lihat di marketplace kan ada tuh data jumlah produk Ya. terjual. Nah, gue bikin sistem tiap hari ngambilin itu. Dia ambil barang ya? Tiap enggak, jumlah angkanya. Produk jual ini berapa? Hari ini misalnya hari ini 1000, besok kita lihat 1100. Oh, berarti kan sehari kejual 100 kan. Nah, itu gue ambil terus. Perusahaan gue ambil. Berarti lo lihat data marketplace, ini perusahaan lo, selisihnya berapa nih? Masukin. Sekarang lo Masukin. punya database yang Yes, gede banget. yes. Oh, jago Betul. juga ya. Itu Keren. Kan kau berbisnis kan? Wah, betul. Nah. Ya udah kita berbisnis Siap. aja. Langsung lanjut. Jangan Menarik, dulu. tapi sepatu juga ada berarti. Sepatu belum bisa, tapi bisa kita ambil untuk data yang ke depan, ke moving forward ya. Kalau Iya. yang ke belakang belum nyimpan, tapi bisa kalau mau bisa gua ambilin mulai besok gua ambilin. Nah, karena tesisku soal itu. Oh. Tesisku tuh kaitan antara influencer dengan penjualan sepatu. Apakah influencer itu Iya. efektif dengan jumlah follower untuk mengupdate beberapa sepatu? Oke. Kaitanku juga data soal itu, tapi data yang ku ambil data-data influencer. Terus engagementnya berapa, ku cek. Berarti ya. Ku berikan Gabungin perlakuan. data sosial media dong, berarti Betul banget. engagementnya. Diraih dengan data e-commerce. Tapi Iya. e-commerce